Terus Perpu 41/22 tentang protokol kesehatan, keputusan Bupati nomor 141/1 dari 2006 dari 2022 tentang tahapan Pilkades. Dan yang terakhir, pegangan kami tadi yang kita bahas bersama di panitia Pilkades. Ini sebagai dasar kami untuk pegangan pelaksanaan Pilkades. Nanti sama para calon akan kami kasih satu bundel full untuk aturan-aturan ini. Walaupun saya yakin para calon sudah punya, tapi tidak ada salahnya, tidak ada jeleknya, tapi panjenengan kita kasih. Cuman nanti yang tidak ada di situ terkait dengan tahapan terkait dengan keputusan Bupati tentang tahapan. Karena tahapan itu sudah berjalan, tinggal tahapan yang belum kami lampaui, yaitu kegiatan hari ini. Terus kegiatan dari besok tanggal 17, terus kegiatan tanggal 18, kegiatan tanggal 19, kegiatan tanggal 20. Kami pasti sekumpul mulai dari ini sampai tanggal 20 siang malam. Bahkan nanti tanggal 18 kita menunggu mau selesai jam berapa, karena bedanya di tanggal 18 kita beda pelipatan kartu suara. Terus nanti dari para calon untuk mengirimkan 2 saksi untuk pelipatan, 2 saksi untuk pelipatan, 3 saksi untuk penghitungan suara, 1 saksi untuk pemungutan suara. Begitu ya Pak ya. Ya, ini pasukan kami yang nyimak dulu. Saya preset dari ini yang 6 personil yang menyimak aturan itu. Dan nanti untuk surat mandatnya mohon di bawah sekalian. Cuma syarat untuk surat mandat, syarat untuk menjadi saksi di Pilkades itu tercatat di PPT. Syaratnya tercatat di PPT, jadi tidak boleh orang yang tidak tercatat di PPT, karena ada orang jenis yang tidak mempunyai HP, terus ada yang jenis jelas kalau yang tidak memenuhi syarat menjadi pemilih kan ada, itu sudah di awal kami jelaskan ke Bapak sekalian. Itu terkait dengan hal yang perlu kami sampaikan, terutama untuk dasar-dasar kami melaksanakan kegiatan ini. Terus untuk tugas kami di panitia pemilihan itu sampai ke tahapan selesai. Jadi kami selaku pelaksana kegiatan Pilkades mulai dari awal kegiatan tanggung jawab BPD. Setelah pembentukan selesai, tanggung jawab kami untuk melaksanakan tahapan mulai dari penyusunan tata tertib sampai ke nanti penghitungan suara. Nanti bisa diperiksa di Perpu ada, itu tugas kami. Nanti selesai tugas panlek itu di penghitungan suara. Setelah penghitungan suara kami selesai, kami membuat berita acara, tanda tangan dan sebagainya publik. Nanti kami serahkan dokumen, kami serahkan ke BPD, plus anak kuncinya dan kotak-kotaknya. Itu jadi tanggung jawab BPD nanti dengan pihak keamanan dan Satgas. Itu terkait dengan itu. Jadi tugas panitia itu hanya di tahapan. Sekali lagi tekanan kami, tugas panitia mengawal tahapan itu, jangan sampai ada tahapan yang terlampaui. Itu terkait dengan tugas kepanitiaan. Terus tugas BPD di mana? Tugas BPD adalah sebagai pelaksana penyelenggara. Tugas BPD sebagai penyelenggara Pilkades dan penanggung jawab dari semua proses awal sampai akhir. Di tengah itu tugasnya memantau kami, memantau tahapan. Jadi kami dipantau oleh BPD, tahapannya bisa nasi kelima tak perlu setengah budi, anak kendala apora, dunia
pemerintah desa dan Panwas itu keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab Pemdes dan Panwas. Untuk keamanan dan ketertiban, di sini di backup oleh ring satunya Dimas, Dimas yang satu ring duanya nanti bertugas dari Babinsa, Babinsa Dimas, petugas kepolisian yang ditempatkan di Jetis sesuai penjelasan dari Pak Kapolsek. Nanti kami mendapatkan jatah dari Polres itu 12 orang. Terus ring 3 nanti di posko di sektor, Terus posko yang ring 4-nya, kemarin kami informasinya di Polres Pak, Pak Marti. Ternyata tadi saya membaca berita tadi pagi, posko kabupaten di Petobo, itu penyampaian dari Pak Kapolres. Itu nanti posko yang 4 di kabupaten untuk memberikan bantuan kepada wilayah yang membutuhkan bantuan dari pihak keamanan. Itu dari secara umum tugas-tugas dari kami bertiga, artinya dari BPD, dari Pemkab, dari pemerintah desa. Terus nanti ada beberapa pasal dan ayat yang perlu nanti dibuka. Kalau mungkin yang tidak sempat pegang perbu, nanti panjenengan bisa nyari di Google, sambil santai lihat, sehingga nanti harapan kami semuanya paham. BPD insya Allah sudah dikasih satu bundel aturan itu, kami di panitia sudah, Pemdes otomatis, sehingga harapan kami semuanya paham, termasuk nanti bakal calon atau calon kepala desa dan timnya itu paham aturan-aturan itu. Harapan kami panjenengan itu mengawal kami, Pak, ini kajiannya mengecek tahapan dan sebagainya. Tadi panjenengan mengingatkan. Nah, sampai tahapan ini, insya Allah kami menepati tahapan-tahapan ada. Mau doanya nanti sampai tanggal 20 kami sesuai dengan tahapan yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Dan kami selalu koordinasi dengan Pak Tomo di selaku Panwas Cam, dan Pak Tomo ini dikonsentrasikan mengawal jenis, karena di kecamatan Tomo ada 4 desa, masing-masing personil itu ada konsentrasinya. Terus untuk pasal-pasal yang mungkin panjenengan bisa nanti disimak lagi, yaitu pasal Perbu 63 2018, itu di pasal 12-13 itu tentang pengawasan. Terus pasal 634 itu tentang pengawasan kampanye. Maksud kami yang pasal 12-13 itu tentang Panwas, tugas dan fungsinya Panwas. Kalau yang 634 itu tentang pengawasan kampanye, yang 80-81 tentang penghitungan suara, terus yang 87-88 itu tentang mekanisme pengaduan. Itu ada semua di sana dan kami mengikuti itu. Harapan kami dari tahapan-tahapan yang kita lalui untuk jetis seperti apa yang disampaikan Pak Ketua BPD beberapa hari yang lalu di forum yang sama, itu harapannya tidak ada pengaduan sampai sana. Kalau toh sampai ada, hukum mekanismenya diikuti. Sekali lagi mekanismenya diikuti. Nanti pengaduan di sana akan ada solusi atau tidak. Yang jelas yang digarisbawahi nanti pengaduan di sana itu kalau yang bersifat nanti setelah masuk ke Panwas, kalau yang bersifat pidana itu langsung diteruskan ke pihak yang berwajib. Kalau yang sifatnya administrasi baru dikembalikan ke panitia. Mungkin dari panjenengan ada yang mengikuti perkembangan di Jambu Desa, di kecamatan Karanganyar, sampai kemarin minggu kemarin masih belum kondusif karena ada administrasi yang kurang tepat. Terus di Kertanegara terakhir
ini sebelum nanti masuk ke acara sambutan. Sementara dari saya seperti itu. Untuk acara berikutnya, ini kan ada dua tahap. Tahap pertama penetapan, tahap kedua pengundian. Untuk tahap penetapan, monggo Mbak Eta untuk membacakan acara penetapan. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga nomor 7 garing Kepan Pilkades garing 2022 tentang penetapan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dalam pemilihan kepala desa jenis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenis menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Disebutkan bahwa panitia pemilihan menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu penetapan keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang penetapan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dalam pemilihan kepala desa jenis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah garing Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42. Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua asas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
petunjuk pelaksanaan pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa lembaran daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2018 nomor 63 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga lembaran daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 nomor 41 memutuskan menetapkan ke-1 calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Jedes Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berhak mengikuti pemilihan kepala desa Jedes Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tahun 2022 pada hari dan tanggal sebagaimana telah ditetapkan. Ketiga, calon kepala desa dimaksud dalam diktum ke-1 wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku dan tidak dapat mengundurkan diri dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Jedes Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Keempat, calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mengundurkan diri maka dikenai denda sebesar yang telah ditetapkan panitia pemilihan. Kelima, keputusan panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jedes pada tanggal 16 November 2022. Panitia pemilihan kepala desa Jedes Ketua Joko Suprapto SH. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah surat keputusan panitia pemilihan kepala desa tahun 2022. Saya akan membacakan daftar bakal calon kepala desa yang akan kita tetapkan menjadi calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa pada tahun 2022. Saya akan membacakan ini sesuai dengan pendaftaran atau yang menyerahkan berkas pencalonan. Yang pertama, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 jam 13.50 atas nama Cahyani Dwi Hargani, alamat RT 16 RW 6. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 1 bulan 10 2022 jam 12.05 atas nama Wiwin Kuswiono RT 15 RW 6. Untuk yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 6 bulan 10 2022 jam 9.34 atas nama Suwito, alamat RT 12 RW 4. Yang keempat, pada hari Kamis tanggal 6 bulan 10 2022 jam 11.32 atas nama Wigiono, alamat RT 3 RW 2. Lampiran keputusan panitia pemilihan kepala desa Jedes Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga nomor 7 garing Kepan Pilkades garing 2022 tentang penetapan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dalam pemilihan kepala desa Jedes Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Daftar calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa Jedes Kecamatan Kemangkon. 1. Cahyani Dwi Hargani SH, tempat tanggal lahir Banyumas 30 Agustus 1990, pendidikan S1, pekerjaan pengurus rumah tangga, agama Islam, alamat RT 16 RW 6 Desa Jedes. 2. Wiwin Kuswiono, Purbalingga 4 Januari 1982, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat RT 15 RW 6 Desa Jedes. Ketiga, Suwito, tempat dan tanggal lahir Purbalingga 10 Agustus 1966, pendidikan SLTP, pekerjaan wira swasta, agama
Islam, alamat RT 12 RW 4 Desa Jedis. Yang keempat, Wigiono, tempat dan tanggal lahir Purbalingga 8 Februari 1986. Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat RT 3 RW 2 Desa Jedis. Demikian daftar calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa Jedis tahun 2022. Dan selanjutnya kami bacakan berita acara. Berita acara rapat panitia pemilihan kepala desa tentang penetapan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pemilihan kepala desa. Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 bulan November tahun 2022, bertempat di Balai Desa Jedis, Kecamatan Kemawon, Kabupaten Purbalingga, telah diadakan rapat panitia pemilihan dalam rangka membahas penetapan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pemilihan kepala desa Jedis. Rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa Jedis atau PLH Desa Jedis, Ketua dan anggota PPD, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, bakal calon kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat panitia pemilihan kepala desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut. 1. Tata cara dan proses penetapan calon kepala desa. 2. Penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa yang sudah dilakukan pada tahapan yang sudah ditetapkan. 3. Penentuan nomor urut calon. 4. Pengumuman kepada masyarakat. Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut. 1. Menetapkan calon kepala desa berdasarkan berkas permohonan bakal calon kepala desa yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, yaitu 1. Saudara Cahyani Dwi Hargani SH. 2. Saudara Wiwin Kuswiono. 3. Saudara Suwito. 4. Saudara Wigiono. 2. Menetapkan calon kepala desa tersebut di atas untuk tahapan penetapan undian nomor calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Jedis tahun 2022. 3. Hasil penetapan calon kepala desa untuk diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Demikian berita acara rapat panitia pemilihan kepala desa dibuat rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia pemilihan kepala desa Jedis. Penandatanganan berita acara. Yang pertama, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Jedis 1. Babak Joko Suprapto Esa. Kedua, saya sendiri. Ketiga, Ahmad Supaidi. Yang keempat, Wahyu Hidayat.
kedua, Saudari Wiwin Kusbiono. Yang keempat, Saudara Suwito. Tiga. Yang keempat, Saudara Wigiono. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pengundian nomor urut calon kepala DPRD akan diganti oleh Ketua Panitia Penyelenggara. Pengambilan nomor urut ini kami dari peraturan panitia Pilkades nomor 1 tahun 2022 tentang tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala DPRD. Pasal 21 penentuan nomor urut undian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022. Pada ini undian sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan 2 kali, yaitu undian penentuan nomor urut pengambilan dan undian urut calon. Oke. Sekali lagi saya perjelas, pelaksanaan pengambilan nomor undian dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama itu pengambilan nomor urut pengambilan. Oke. Jadi pengambilan menentukan pengambilan urut. Oke. Terus baru pengambilan urut. Ayat 3, undian untuk menentukan nomor urut pengambilan didasarkan pada nomor urut pendaftaran. Oke. Berarti nanti yang maju pertama mengambil nomor urut untuk mencari urut pengambilan itu dari tanggal pendaftaran yang tadi kalau disampaikan Bapak ya. Yang daftar dulu siapa, nanti maju dulu. Yang kedua siapa, maju dulu dan seterusnya. Untuk ayat yang keempat, penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan. Baik, kalau terbuka di aula. Ini yang perlu kita rumuskan, pengertian terbuka sama di muka umum. Kalau di aula seperti ini tidak termasuk terbuka. Kalau di muka terbuka kan ada yang terbuka yang lapangan bebas. Kami konsultasikan untuk bahasa terbuka itu dalam arti tidak di ruangan tertutup yang tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali orang tertentu. Itu begitu. Kalau terbuka berarti informasi itu bisa diakses oleh siapapun. Termasuk yang ini mungkin tukang praktek yang di luar ikut mengikuti acara ini. Terus untuk ayat yang kelima, kemudian nomor calon sebagaimana dimaksud ayat 1 diadili. Calon kepala desa jelas, panitia pemilihan kepala desa terdiri dari ketua dan anggota paling banyak 3 orang. Nah ini yang terkait dengan COVID, terkait dengan aturan COVID juga diaturkan tetap kita harus cantumkan. Yang C, ayat 5 yang C, 1 orang perwakilan panitia kabupaten. Jadi nanti
secepatnya kita lakukan di sana. Perwakilan panitia pengawas kecamatan ini, satu orang yang memiliki pengalaman di bidang kesehatan, tadi Bu bidang di depan dengan alkesnya dan teman-teman panitia yang lain yang ikut yang di alkes walaupun protokol kesehatan ini kemarin memang ada dua persepsi kondisi saat ini untuk kegiatan yang lain sudah terbuka, cuma untuk di kades tidak boleh, tetap harus jalan ya ambil jalan tapi ya jalan masih semi terbuka tetap karena kalau kita melanggar pengertian tim dari kabupaten sampai dengan prokes kita kena apalagi nanti pas kades ada yang terpapar COVID klaster pilkades dan lain sebagainya, klaster tim ses kades dan lain sebagainya. Dulu ada klaster kondangan. Nah ini kita nggak mau dengar itu. Kita hanya bisa berupaya dan berupaya. Untuk ayatnya tentang dalam hal berdasar unsur tidak ada sebagai kasus dibuat dalam berita acara. Jadi nanti kalau yang kabupaten tidak ada yang hadir, nanti di berita acara dicantumkan. Hasil kemudian berupa nomor dan foto calon kepala desa dituangkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan kepala desa. Selesai. Sekarang berarti tinggal tahapannya kemudian. Untuk mengambil nomor, untuk menentukan nomor undian berdasarkan pendaftaran pertama atau penyerahan berkas yang pertama kali. Saya bacakan lagi. Yang pertama yaitu pada hari Kamis 29 September 2022 jam 13.50 yaitu atas nama Cahyani Dwi Hargani. Sebentar sebelum Bu Cahyani maju ke depan, ini bisa dilihat ya, ini dalamnya ada lintingan. Ini tak buka lintingan ini. Ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ampol pek Pak. Oh kembali panitia ini. Oke. Monggo Mbak Erna untuk mengawali. Yang pertama yaitu Ibu Cahyani Dwi Hargani SH yang mengembalikan atau yang mendaftarkan diri pada pencalonan kepala desa Cedis tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 jam 13.50. Kepada Ibu Cahyani Dwi Hargani SH kami persilakan untuk maju ke depan. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 1 bulan 10 2022 jam 12.05 atas nama Bapak Wiwin Kusbiono. Monggo, Bapak Wiwin Kusbiono. Terus yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 6 bulan 10 2022 jam 9.34 atas nama Bapak Suwito. Monggo kepada Bapak Suwito untuk maju ke depan. Terus yang keempat, pada hari Kamis juga tanggal 6 bulan 10 jam
jam 11.32 atas nama Bapak Wigiono. Monggo kepada Bapak Wigiono. Kepada para calon kepala desa jenis tahun 2032 untuk membuka bersama lintingan yang sudah dipegang masing-masing. Silakan. Dari bocahnya ini tunjukkan aja Pak, tunjukkan ke sini, tunjukkan. Nah. Tertulis Bungul, Bu Cahyani dihargai nomor urut 1, nomor urut 2 Mas Wigiono, nomor urut 3 Bapak Suwito, nomor urut 4 Wiwit Kuswiono. Sudah? Terima kasih, diberikan Mas Maidin. Berarti masuk ke tahap undian nomor urut tadi nomor urut pengambilan tadi yang nomor 1 hasil itu Bu Cahyani, Mas Dwi, Pak Wito, Mas Widi. Sekarang di kopiok ketemune Bu Cahyani tetap pertama, kedua Mas Widi, ketiga Pak Wito, keempat Mas Wiwin. Oke, clear ya? Untuk pengambilan nomor urut, ini sama, beda kaleng kok. Ini nanti isinya juga 4, lintingannya sama, nomornya sama, print-printan siji. Ini ada, jajah telu. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Monggo selanjutnya Pak Yatna. Untuk baju yang pertama sesuai tadi ya nomor urut tadi. Nomor urut 1 Ibu Cahyani Dwi Hargani Esa. Monggo kepada Ibu maju ke depan. Kayak tadi lagi. Nomor urut 2 Bapak Wigiono. Nomor urut 3 Bapak Suwito. Tunjukkan ke kamera Pak Vito. Kamera ini Pak Pupit. Ini sing loro kelalen. Nomor urut 4 Bapak Wiwit Kuswiono. Tunjukkan ke kamera. Untuk selanjutnya seperti tadi dibuka bersama-sama. Ditunjukkan orang satu dalam Pak, tunjukkan ini baik, jangan orang dalam. Ya, orang satu dalam. Ya. Nomor 1 Bapak Wigiono. Nomor 2 Bapak Suwito. Nomor 3 Ibu Cahyani Dwi Hargani Esa. Nomor 4 Bapak Wiwit Kuswiono. Terima kasih Mas Maiki untuk disimpan kembali. Nanti untuk pengambilan gambar dia tak ganti nomor ini. Calonnya di bawah. Yang 4. Siap, 1. Untuk saya kondisi anu megang gambarnya disamakan yang kanan kiri Pak, atas bawah. Atas bawah. Tangan kanan Bawah, kita. tangannya di atas bawah. Seudel lagi, seudel banget. Satu, dua, tiga. Sudah? Mudah-mudahan ini adalah jalan menuju cita-cita panjenengan para calon kepala desa Jetis yang akan berada di
di Pendopo Kabupaten Purbalingga ini akan dilaksanakan jam 8 hari Kamis. Nanti yang hadir ini para calon, terus ketua panwil Mas Joko, ketua DPD dan PLH Kades. Jadi untuk ketentuan pakaian ini belum ada. Jadi kita masih menunggu surat dari kabupaten. Nanti setelah di sana informasi dari pejabat, nanti setelahnya kumpul di masing-masing kecamatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, perlu disampaikan bahwa sesuai hasil tahapan tadi sekaligus Bu Kades, Bu Ica ini sekaligus cuti dari tanggal 16 sampai tanggal 20, sehingga nanti setelah Bu Kades nanti bisa aktif kembali sebagaimana biasa sampai menunggu pelantikan. Dan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian kepala desa ini diatur dari Sekdes yaitu Pak Priyanto. Ini sesuai dengan Pergub Nomor 63/2012. Itu PLH maupun nanti ada surat-surat yang apa sifatnya keuangan atau personal mungkin bisa apa ditangani atau mungkin nanti apa ada petunjuk dari informasi ada keuangan SPJ dan sebagainya. Ini kita konsultasi koordinasi dengan Dipermasdes. Yang selanjutnya nanti ini dari Papil masih maraton karena masih ada 5 tahapan sampai tanggal 20. Ini dari panitia benar-benar kerja keras sampai pagi, dari pagi sampai pagi lagi. Tadi malam saya juga ini muter Mas Joko. Tadi malam saya kesini sama rombongan, tapi barangkali lagi istirahat apa lagi melebur ini. Tapi saya kesini hari Senin. Dari Pak Desa saya memang di Gabasari. Yang ingin sampaikan juga bahwa dari 4 desa yang melaksanakan Kades yang lain langsung dengan Kemendagri dengan Kementerian Dalam Negeri, inilah Desa Gabasari. Nanti langsung disorting dari video atau YouTube langsung dengan Mendagri. Jadi persiapannya di Gabasari benar-benar ekstra. Dari tingkat kabupaten yang menjadi sorotan dari Mendagri ini Desa Gabasari. Jadi mudah-mudahan semua tahapan telah selesai dan monggo kita jaga bareng-bareng kondusivitas wilayah. Oke, monggo para calon bisa menyaksikan dan kemana. Terima kasih Pak Ketua Panitia Pemilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan Panwas Pilkades Kecamatan Kemangkon, yang saya hormati pelaksana tugas kepala desa beserta seluruh jajaran perangkat desa, yang saya hormati Ketua BPD beserta seluruh anggota, yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan beserta seluruh jajaran lembaga desa yang hadir, dan tentu saja yang saya hormati para calon kepala desa Jedis dan semuanya saja Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini sampai dengan jam ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan
kepada seluruh masyarakat desa Jedis yang sampai dengan saat ini sudah menunjukkan kedewasaan berpolitiknya, kerjasamanya, sengkuyungnya untuk bersama-sama kita menjaga desa Jedis ini. Semoga kerjasama, sinergi, dan kondusivitas wilayah ini tetap terjaga hari ini sampai dengan yang akan datang. Berikutnya yang kedua, kami ucapkan selamat ini kepada para bakal calon kepala desa yang sudah ditetapkan menjadi calon kepala desa. Berarti per hari ini, per jam tadi ditetapkan Bapak Ibu ini sudah menjadi calon kepala desa Jedis. Selamat, semoga apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu sekalian ini diberikan kemudahan untuk mencapainya dan semoga semuanya berjalan lancar. Jangan lupa bahwa masih ada tahapan-tahapan berikutnya setelah penetapan, ya. Besok akan dilaksanakan ikrar damai Pilkades oleh para calon kepala desa bertempat di Pendopo Dipokusumo. Jam 8 hadir para calon ketua BPD, ketua panitia pemilihan dan kepala desa. Berarti dalam hal ini pelaksana tugas kepala desa. Perlu kami beritahukan bahwa per hari ini karena kepala desa Jedis mencalonkan diri kembali, maka beliau ini posisinya adalah cuti, ya. Dan yang menjalankan tugas sehari-hari selama cuti kepala desa dilaksanakan oleh Pak Sekretaris Desa. Berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pilkades ini sudah barang tentu. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu bisa mengkondisikan wilayah dengan baik. Ini juga karena Bapak Ibu sudah ditetapkan sebagai calon. Monggo bareng-bareng kita mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, ya. Mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, dan kami berharap bahwasanya aturan-aturan yang sudah menjadi ketentuan ini dapat dilaksanakan bersama-sama, tidak hanya para calon, tetapi para calon dan seluruh masyarakat di desa Jedis. Demikian pula para penyelenggara pemilihan kepala desa dan panitia. Karena ini masih tahapan penetapan yang sudah selesai, berikutnya adalah nanti akan ada rapat atau pertemuan antara panitia pemilihan dengan pelaksana kampanye. Ini mohon untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan prinsip yang utama adalah Pilkades sukses, aman, damai dan berjalan lancar, wilayah tetap kondusif. Itu cita-citanya kita semua sama, ya. Terus berikutnya nanti ada tahapan kampanye. Nah, dalam tahapan kampanye semua juga sudah ada aturan. Tahapan berikutnya adalah masa tenang, ya. Jadi masa tenang sampai dengan menjelang pagi, persiapan pemungutan suara. Di dalam pemungutan suara ini adalah tugas semuanya untuk bisa bagaimana masyarakat desa Jedis yang sudah tergabung di dalam DPT ini adalah untuk hadir menggunakan hak pilihnya.
Jamnya sudah jelas, durasi jam 8 sampai dengan jam 14. Jam yang digunakan oleh panitia. Jadi monggo sarang-sarang nggih, guyub rukun wong jenengane calon kawan mesti beda pilihan itu biasa. Nggih, tapi sing penting tetap seduluran ya, tetap rangkulan. Nggih, ngaten nggih, bisa mengondisikan teman-teman para calon kepala desa ini. Harapan kami dapat mengkondisikan teman-teman pendukungnya sehingga yang sudah baik sampai dengan hari ini tetap akan baik dan lebih baik sampai dengan waktu yang akan datang. Karena ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka kepada para penyelenggara dan seluruh masyarakat ini dibantu untuk mengingatkan tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan Bapak Ibu sekalian. Terus berikutnya kepada para calon, saya yakin panjenengan semua sudah sangat siap lahir dan batin. Yang perlu diingat hanya begini, sebuah kado terbaik belum tentu dibungkus dengan kemasan yang indah, tapi bisa jadi dikemas dengan sesuatu yang tidak indah. Tetapi bagaimana kita semua memaknai kado tersebut adalah dengan kelapangan dada. Jadi karena panjenengan sudah siap semuanya, maka panjenengan ini dengan hati yang tulus ikhlas mohon untuk kembali menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan lapang dada. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat berjuang untuk para calon kepala desa. Ikhtiar dan doa, tapi kembali lagi bahwa ada yang Maha Kuasa yang lebih menentukan. Semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan ketenangan, kejernihan berpikir dan kemudahan di dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Barangkali itu saja dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Yang pertama itu sekaligus ini nanti kita sedikit sosialisasi khusus kepada calon. Nanti kepada saksi yang menyaksikan kelipatan otomatis mengikuti. Tapi calon barangkali tidak mengikuti itu, atau mungkin nanti di tanggal 17 kalau berlaku. Ini cara pelipatannya sudah diatur, ya. Ini pelipatannya seperti ini. Saya buat. Nanti hasil akhirnya setelah dilipat itu yang kelihatan depannya itu ada suara-suara. Ini pelipatannya dulu waktu sesuai. Pelipatannya itu yang bawah dilipat, terus dilipat lagi yang atas ke luar, terus dilipat juga. Ya, nah itu hasil akhirnya yang kelihatan depan kartu suara, belakang tanda tangan panitia. Ketentuan suara sah, salah satunya ada tanda tangan.